Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 akan memulai presentasi kami. Di sini kami mengambil materi kasus dari subbab bersih freeze pada perusahaan Archipelago, terutama Astor. Next. Perkenalkan, nama saya Lutfi Amelia Kartini dengan NIM V1320050. Saya Abdul Aziz dengan NIM V1320001. Perkenalkan, nama saya Diantri Asmawati dengan NIM V1320022. Perkenalkan, saya Redita Cahya Pramita dengan NIM V1320070. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Mbak Redita, silahkan. Di slide ini kita akan membahas the three-stage model of service consumption. Nah, service consumption ini dapat dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu ada tahap pra-pembelian, pertemuan layanan, dan pasca perjumpaan. Nah, dalam setiap tahap tersebut juga terdiri dari beberapa langkah. Nah, di sini kelompok kami akan membahas di tahap pra-pembelian. Di tahap pra-pembelian tersebut juga terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama, perlu kesadaran. Keadaan ini di mana ketika seorang atau organisasi memutuskan untuk membeli atau menggunakan suatu layanan jasa, nah, itu dapat dipicu oleh adanya dari kebutuhan yang mendasarinya. Contoh dari tahap ini adalah ketika seorang atau organisasi akan mengadakan suatu event yang besar. Nah, pastikan mereka juga tidak bisa dengan mengandalkan tim mereka sendiri ya. Nah, mereka pasti akan menyadari bahwa mereka akan membutuhkan suatu layanan jasa yaitu berupa EO atau event organizer. Nah, yang kedua itu ada pencarian informasi. Setelah konsumen tadi menyadari atas kebutuhannya, maka mereka akan termotivasi untuk mencari suatu informasi. Nah, suatu informasi tersebut dapat dicari atau diperoleh dari pengalaman teman, orang lain, maupun dari internet dan iklan. Nah, contoh dari tahap ini tuh, jadi kan tadi seorang telah sadar ya kalau mereka butuh akan adanya jasa I.O. Nah, pasti mereka akan cari informasi tentang I.O. tersebut di internet atau situs lain. Nah, yang ketiga itu adanya evaluasi layanan alternatif. Pada tahap ini, tadi kan sudah mengumpulkan suatu informasi. Nah, konsumen tadi akan mengompar atau membandingkan alternatif mana sih yang akan digunakan pada konsumen tersebut gitu. Jadi contohnya tadi kan setelah mencari informasi kan ya, maka mereka akan mencari suatu alternatif yang sekiranya pas untuk mereka gunakan gitu. Next. Silahkan untuk Mbak Dian melanjutkan presentasi. Baik, terima kasih Mbak Lutfi. Sebelumnya, saya ingin memberitahu ke teman-teman apa sih itu resiko. Jadi, risiko itu adalah keadaan ketidakpastian di mana terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki oleh individu tersebut dan dapat menimbulkan suatu kerugian. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis risiko. Yang pertama yaitu ada risiko fungsional. Risiko fungsional ini yaitu adalah kekhawatiran akan kerja yang tidak memuaskan. Yang kedua yaitu ada finansial. Finansial di sini yaitu kekhawatiran tentang kerugian moneter dan biaya yang tak terduga.
Dan yang ketiga yaitu ada risiko temporal, yaitu kekhawatiran akan membuang-buang waktu. Yang keempat yaitu ada risiko fisik, yaitu kekhawatiran akan kerusakan harta benda. Yang kelima yaitu ada risiko psikologis, yaitu kekhawatiran dan ketakutan serta emosi pribadi individu tersebut. Dan keenam yaitu ada risiko sosial, yaitu kekhawatiran bagaimana orang lain berpikir dan berkreasi. Dan yang terakhir yaitu ada risiko sensori, yaitu kekhawatiran efek yang tidak diinginkan pada salah satu individu dari panca indera. Next. Oke, di sini ada cara untuk mengurangi perasaan tidak nyaman akibat adanya risiko. Yang pertama yaitu mencari informasi dari sumber terpercaya melalui web resmi perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu ada mencari jaminan. Jaminan di sini yaitu seperti jaminan garansi, terus juga seperti refund jika barang tersebut ini tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Yang ketiga yaitu ada mengandalkan perusahaan yang memiliki reputasi yang sudah baik. Yang keempat yaitu mencari ulasan di media sosial seperti review dan rating perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu mengunjungi dan mencoba aspek sebelum kita mengambil suatu keputusan. Nah, sebelum kami membahas case dari perusahaan Archipelago, kami akan menjelaskan profil terlebih dahulu perusahaan Archipelago ini. Sebenarnya, Archipelago ini perusahaan apa sih? Jadi, perusahaan Archipelago Internasional ini, atau yang sebelumnya dikenal dengan Astan Internasional, merupakan salah satu operator hotel yang terkemuka di Indonesia dengan portofolio memiliki lebih dari 60 hotel dan 12.000 kamar, serta lebih dari 80 properties yang sedang dalam pembangunan di Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Nah, hal tersebut itu menjadikan Archipelago perusahaan manajemen hotel yang terbesar di Asia Tenggara, yang dimiliki secara pribadi dan tidak bekerja sama dengan perusahaan yang lain. Brand dari Archipelago sendiri banyak, contohnya itu seperti The Alana, Five Hotels, Aston, dan masih banyak lagi. Nah, di samping kanan ini merupakan contoh dari brand Hotel Aston Kartika. Di sini kami akan membahas case dari salah satu brand Archipelago, yaitu brand Aston. Khusus bersif risk pada perusahaan Archipelago, khususnya Aston Hotel. Yang pertama itu ada resiko fungsional. Resiko fungsional di sini yang dimaksudnya adalah apakah hasil kinerja dari layanan ini tuh memuaskan atau tidak. Nah, di sini contohnya, apakah jika saya menginap di hotel ini, saya akan mendapat kenyamanan, karena sebagian besar tujuan orang menginap di hotel tersebut adalah untuk mendapatkan kenyamanan dan ketenangan dalam beristirahat. Lalu selanjutnya ada resiko temporal. Resiko temporal ini lebih ke arah apakah akan membuang-buang waktu, akan mengalami keterlambatan atau penundaan seperti itu. Di sini contohnya, apakah ketika saya check-in akan mengalami penundaan. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada risiko psikologis. Risiko psikologis ini berkaitan dengan emosi pribadi konsumen atau ketakutan konsumen. Nah, contohnya di sini ada bagaimana saya yakin jika di dalam kamar hotel ini tidak terdapat CCTV atau alat penyadap lainnya. Dan yang keempat ada risiko sensori. Risiko sensori ini berkaitan dengan panca indera manusia. Nah, di contohnya ini apakah kamar saya akan berbau asap rokok? Itu lebih ke panca indera penciuman seperti itu. Lalu selanjutnya yang terakhir ada risiko fisik. Risiko fisik ini yang berkaitan dengan fisik manusia, seperti apakah akan mengalami cedera, kesakitan, atau yang lainnya. Nah, ini contohnya ada apakah kamar yang ada steril. Apalagi di masa pandemi ini, pasti konsumen akan takut untuk apakah kamarnya steril, agar dia ketika menginap di situ akankah dia tertular penyakit COVID-19 dan lainnya.
Next, ada pengelolaan resiko oleh Archipelago atau Aston Hotel. Nah, di sini yang pertama mereka itu membuat situs web atau akun sosial media untuk pelanggan bisa melihat pratinjau layanan mereka. Nah, di sini mereka membuat web atau situs di Google, jadi ketika kita searching Aston Hotel seperti itu, maka akan langsung diarahkan ke web yang ada. Jadi di sini konsumen itu bisa melihat terlebih dahulu bagaimana kondisi kamarnya seperti apa, fasilitas yang ada seperti apa gitu. Jadi bisa meminimalkan ketakutan mereka gitu. Jadi mereka bisa melihat terlebih dahulu. Lalu di situ juga ada IG dari Aston juga. Jadi mereka sering nge-share di situ apakah ada info-info terbaru seperti apa tentang perkembangan Aston Hotel dan sebagainya. Jadi pelanggan itu bisa melihat terlebih dahulu layanan mereka itu seperti apa. Di sini menggunakan manajemen bukti dengan menunjukkan citra perusahaan yang baik. Jadi yang dibuktikan dengan fasilitas yang memadai dan dekorasi yang bagus gitu. Nah, contohnya gini. Jadi mereka itu menunjukkan kalau layanan mereka itu sudah terbaik dengan dibuktikan dengan fasilitas yang memadai gitu. Jadi di Aston itu mereka menyediakan fasilitas yang cukup lengkap. Di situ ada restoran, swimming pool, akses antar jemput ke bandara dan sebagainya. Nah, mereka itu juga mendekorasi kamar mereka sebaik dan senyaman mungkin agar pelanggan itu merasa yakin dengan layanan mereka, dan dibuktikan juga dengan seragam yang dipakai oleh pegawai-pegawai Aston seperti itu. Next. Nah, di sini ada menawarkan pembatalan gratis untuk refund penuh. Jadi jika konsumen membatalkan booking mereka akan mendapat pembatalan gratis tanpa dipotong dan sebagainya, dan uangnya dikembalikan secara penuh gitu. Terus yang selanjutnya dapat request antar jemput bandara secara gratis dan request khusus seperti kamar non smoking dan high floor. Jadi konsumen itu bisa meminta kepada resepsionis atau bagian front office-nya untuk akses antar jemput ke bandaranya, dan itu tanpa biaya tambahan. Selain itu mereka juga bisa memuaskan panca indera mereka atau sensori mereka dengan request high floor atau untuk pemandangan khusus, ingin kamarnya menghadap ke jalan raya atau sebagainya. Dan mereka juga bisa request kamar non smoking jika tidak ingin berbau asap rokok atau sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada memberikan jaminan keamanan saat menginap, apalagi di masa pandemi seperti ini kan kita harus berhati-hati. Nah, di sini Aston Hotel selalu memberikan informasi bahwa semua kamar yang ada di Aston Hotel itu sudah disterilkan seperti itu, seperti meja-meja di restorannya juga sudah disterilkan. Lalu seperti yang ada di slide PPT itu, semua pegawai Aston itu sudah vaksin gitu, jadi sudah aman untuk menginap di Aston Hotel seperti itu. Next, nah di sini bisa check-in lebih awal dan check-out lebih fleksibel. Jadi mereka itu, si Aston ini mengusahakan layanan mereka itu tanpa keterlambatan atau penundaan. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini ada review dari Maps. Ketika saya buka Maps, lalu saya buka review tentang Aston Hotel, di sini ada review dari penggunanya atau yang pernah menginap di Aston Hotel. Mereka mengatakan jika menginap di Aston Hotel ini bisa check-in lebih awal dan check-out-nya lebih fleksibel. Jadi itu menunda resiko atau mencegah resiko keterlambatan yang dikhawatirkan oleh konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan atau feedback yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.